Halo teman-teman pioner, bertemu lagi kita hari ini. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat dan juga aman terkendali. Sebelum kita mulai videonya, silahkan teman-teman semua untuk like, komen, share, dan juga subscribe video saya ini. Untuk judul kita hari ini yaitu Open Mainnet Global dan harga GCV $314,159 ternyata ditentukan oleh Pioner. Yuk bisa dong. Nah, jadi inilah judul kita yang akan kita bahas hari ini, yang pastinya ini akan sangat menarik sekali dan juga seru sekali. Dan juga pastinya ini akan sangat penting sekali untuk didengarkan oleh semua pioner di seluruh dunia. Walaupun mungkin sebagian pioner sudah mendapatkan informasi ini, tapi saya akan tetap memberikan informasi ini pada video saya ini. Karena mungkin sebagian dari pioner ada yang belum mendapatkan informasi ini. Oke teman-teman, maka dari itu silahkan disimak dan juga tonton video ini dari awal sampai akhir. Nah, jadi saya akan memberikan rekaman suara yang mana untuk menjelaskan tentang judul kita ini ya teman-teman. Nah, jadi sambil kita mendengarkan rekaman suaranya, saya sarankan untuk sambil minum teh ataupun minum kopi ya teman-teman. Oke, jadi kita langsung aja dengarkan rekaman suaranya. Bandit-bandit pengepul koin tidak ada. Benar-benar ekosistem network yang sehat, sehingga nanti setelah open mainnet, pekerjaan untuk KYC, melanjutkan KYC itu benar-benar lebih tidak terkendala lagi. Untuk memigrasikan koin ke dompet kita tidak ada hambatan lagi. Untuk pengembangan ekosistem, untuk platform-platform yang bergabung ke ekosistem network tidak ada hambatan lagi. Karena apa? Harga sudah ditetapkan sesuai GCV 314,159. Sampai detik ini pun saya rasa sudah begitu banyak platform-platform itu yang mengantri untuk memasuki ekosistem network, baik dari platform ataupun investor-investor besar. Mereka hanya menunggu harga diketok palu, memastikan harga itu GCV 314,159, barulah nanti platform-platform akan berbondong-bondong, ekosistem itu akan dipenuhi oleh platform dan investor-investor besar untuk melayani keinginan kita bersama untuk melakukan proses transaksi jual beli, melayani pioner-pioner yang selama ini telah berjuang menciptakan nilai Pi 314,159. Jadi untuk menentukan nilai network sekarang ini adalah di tangan pioner. Makanya saya selalu menegaskan, jika masih ada bapak-bapak, bunda-bunda yang bertanya, Pak Najat mohon, Pak Najat tolong matiin mikrofonnya sebentar Bapak. Jadi bapak-bapak, bunda-bunda, kenapa saya tegaskan, core team itu telah menyerahkan kunci open mainnet ke tangan pioner. Mereka dengan tegas itu memberikan kunci open mainnet itu ke kita. Ibaratnya mereka itu menyerahkan kunci ini, silahkan kalian tentukan open mainnet. Tugas kami sudah selesai, kami membangun infrastruktur, kami terus mengembangkan teknologi terbaru, kami bekerja sama dengan platform-platform terpilih, kami menyiapkan regulasi, itu semua adalah tugas kami. Seperti itu yang Kortim katakan. Kami minta tolong kepada pioner, kalian itu bukannya suruhan, bukannya bawahan kami, tetapi pioner itu adalah mitra sejajar kedudukannya. Mereka butuh kita butuh Kortim. Nah, artinya apa? Kortim minta tolong kepada kita, tolong
tolong tugas kalian para pionir itu satu. Tetapkan harga terpadu, harga yang seragam. Dan alhamdulillahnya, apa yang diinginkan Kortim itu dari bulan Januari sampai closing 31 Mei kemarin, data GCV itu menang telak di blockchain kita. Di bulan Januari 2024 itu, GCV kita berada di angka 62,7%. Di bulan Februari itu, angka GCV kita 67,3%. Di bulan Maret, GCV kita itu 74,75%. Di bulan April, itu GCV kita menang telak 79,45%. Dan di closing Mei kemarin, 31 Mei 2024, data GCV kita itu di angka 86,18%. Sesuai target yang ditetapkan oleh Duta Global kita Miss Dorisin, kita harus menguasai data di blockchain itu GCV 60 sampai 80%. 60% sampai 80%. Alhamdulillah, dari Januari sampai Mei kemarin 31 Mei kita sudah di atas target yang ditetapkan minimal 60%. Data totalnya rata-rata dari Januari sampai Mei kemarin itu GCV kita total rata-ratanya 5 bulan itu di angka 81,76%. Sudah di atas target malahan 80%. Totalnya 81 ini berapa sih? 81,86%, Bapak-bapak, Bunda-bunda. Closing 5 bulan itu dirata-ratakan, 5 bulan itu GCV kita itu menang 81,86%. Jadi secara target GCV yang diamanahkan oleh Kortim untuk membentuk harga terpadu, kita sudah menang telak melawan pasar gelap. Artinya apa? Kita tidak bisa sempurna untuk memenangkan blockchain 100%. Karena apa? Di segala macam bisnis, di segala macam sektor bisnis, sektor perdagangan, yang namanya pasar gelap itu sampai kapanpun tidak akan pernah bisa diberantas. Hanya bisa kita kurangi, tidak bisa diberantas. Nah, makanya dibebankan target GCV kita itu 60 sampai 80% dan alhamdulillah sudah bisa kita capai. Nah, ketika Kortim menyerahkan kunci open mainnet ke kita, mereka menyuruh kita untuk membuka mainnet itu kapan, dan kita bisa menjalankan amanah dari Kortim. Kita bisa membentuk harga terpadu di blockchain 80%. Artinya apa? Berarti kita berhak menentukan tanggal open mainnet kita. Berdasarkan apa? Berdasarkan data GCV di blockchain yang menang telak sesuai permintaan Kortim bahwa pionirlah yang membentuk harga. Nah, itu kemenangan kita di sisi GCV di blockchain. Nah, yang kedua, apa hubungannya antara petisi duta-duta GCV dengan konferensi global GCV sebanyak 4 konferensi yang dimulai tanggal 5 Mei dan nanti diakhiri konferensi keempat itu 16 Juni 2024. Nah, di sini sedikit saya jelaskan secara detail. Guna konferensi 4 kali itu adalah untuk mengumpulkan petisi suara, Bapak-bapak, Bunda-bunda. Petisi suara dari 100 negara lebih pendukung GCV yang disampaikan melalui duta, wakil, atau ambasador masing-masing negara. Nah, jadi sebagai perwakilan itu ditunjuklah duta-duta atau ambasador untuk membacakan pidato berupa pidato lisan, pidato suara. Tujuannya untuk melengkapi dokumen
dokumen Kortim agar SEC atau Securities and Exchange Commission, Komisi Sekuritas Exchange dan Bursa Amerika itu benar-benar mengetahui bahwa bukan Kortim yang memandu harga, bahwa harga itu dibentuk oleh Pioneer, karena Kortim harus patuh kepada ketentuan SEC Amerika yang melarang Kortim itu memandu harga. Nah, itulah gunanya kita membuat pidato dari 100 negara lebih, karena untuk melakukan satu konferensi itu waktunya sangat panjang, dibagilah menjadi 4 konferensi. Alhamdulillah minggu kemarin tanggal 2 Juni itu konferensi ketiga, dan alhamdulillah saya mewakili bapak-bapak bunda di semua pionir Indonesia. Alhamdulillah saya diberi kelancaran untuk menyampaikan pidato mewakili Indonesia untuk mengajukan Open Mainnet Global itu 28 Juni 2024 seharga GCV. Jadi nanti Kortim itu akan mengumpulkan data petisi suara dari masing-masing perwakilan negara duta GCV. Yang kedua, petisi tulisan yang telah disampaikan dari bulan April. Nah, dari Miss Doris Yen juga sudah menyampaikan petisi tertulis, dan duta-duta global lain juga sudah menyampaikan petisi tertulis. Dari mulai 7 April sampai petisi kedua itu tanggal 1 Juni kemarin. Jadi duta-duta global itu sudah menyampaikan 2 petisi dari April, 7 April pertama kali sampai yang kedua 1 Juni hari Sabtu kemarin, petisi kedua. Itu adalah petisi tertulis. Nah, pidato itu adalah bukti suara. Jadi 3 syarat yang dibutuhkan mutlak oleh Kortim itu untuk menyerahkan dokumen ke SEC Amerika. 1, bukti petisi suara melalui pidato perwakilan dari masing-masing negara. Yang kedua, petisi berupa tulisan. Di situ tercantum juga permintaan Open Mainnet Global itu 28 Juni 2024 seharga GCV. Dan yang paling penting, poin nomor 3, kita minta Open Mainnet 28 Juni, kita minta harga GCV 314159, dan kenyataannya pun seperti itu. Kita memang menang telak data GCV kita di blockchain 314159. Nah, ketika 3 syarat ini sudah dipenuhi, berarti kita sudah menjalankan kewajiban. Setelah kewajiban kita jalankan, langkah selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Tentu kita akan meminta hak. Hak kita apa? Kita minta Open Mainnet itu di 28 Juni 2024. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, jadi itulah rekaman suara yang menjelaskan tentang judul kita ini ya, teman-teman. Semoga teman-teman semua mendengarkan dengan seksama, bisa dirasapi, bisa diterima dengan baik apa yang disampaikan. Jadi yang berbicara tadi adalah Mas Dimas sebagai perwakilan ambasador dari Indonesia, teman-teman ya. Jadi kita doakan saja ini, teman-teman. Sepertinya tanggal 28 Juni ini akan menjadi hari terbaik bagi seluruh pionir di seluruh dunia ya, teman-teman ya. Oke, kita doakan yang baik-baik. Mungkin sampai di sini aja videonya. Kalau ada dari teman-teman semua yang ingin bertanya, sepersilakan untuk berkomentar di channel YouTube saya atau pada video saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.